Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Izinkan saya perkenalkan diri saya. Saya Dameria Rananta Saragi, salah satu dosen di program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas HKBP Nomensen Medan. Saya mengampu mata kuliah beberapa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Beberapa di antaranya adalah akuntansi biaya, akuntansi manajemen, akuntansi keperilakuan, akuntansi internasional, komputerisasi akuntansi, dan praktek akuntansi. Video ini merupakan pernyataan unjuk kerja saya sebagai dosen dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran atau biasa yang kita sebut dengan istilah PDD, UKT, TPT, bidang pengajaran. Video ini saya akan menjelaskan sebagai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah akuntansi manajemen dengan bobot 3 SKS. Dengan memahami materi kuliah ini, mahasiswa akan mengetahui bagaimana menggunakan analisis informasi biaya dalam pembuatan keputusan manajerial. Dengan demikian, dapat membedakan penggunaan informasi biaya di antara keperluan akuntansi keuangan dengan akuntansi manajemen. Selain itu, mahasiswa juga mampu melakukan evaluasi terhadap pembuatan keputusan manajerial yang bermuara atau mencapai tujuan akhir perusahaan bisnis, yaitu laba yang lebih besar di antara beberapa alternatif keputusan. Perkuliahan akuntansi manajemen diselenggarakan dengan menggunakan pendekatan blend learning, yaitu perpaduan antara tatap muka langsung atau luring dan juga menggunakan aplikasi daring ataupun menggunakan platform e-learning Universitas HKBP Nomensen, yaitu lms.uhn.ac.id. Dengan mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan dapat untuk memahami pengertian dan pentingnya akuntansi manajemen dalam lingkungan internal maupun eksternal perusahaan. Mahasiswa juga memahami konsep biaya, perilaku biaya, dan menganalisis perubahan kapasitas operasional terhadap perubahan laba. Mahasiswa juga diharapkan memahami konsep perhitungan biaya penuh atau biaya penyerapan dan konsep biaya variabel untuk pengambilan keputusan dalam pelaporan laba yang lebih besar. Pada saat terjadi perbedaan jumlah yang diproduksi dengan jumlah yang dijual, memahami dan menganalisis hubungan biaya, volume, dan laba, atau dalam penggunaan analisis break-even point untuk merencanakan kapasitas operasional dan laba yang lebih besar. Kemudian mahasiswa juga diharapkan mampu untuk menghitung biaya berdasarkan aktivitas dan mampu menganalisis perhitungan laba menggunakan pendekatan perhitungan biaya berdasarkan aktivitasnya. Mahasiswa juga diharapkan mampu untuk memahami pengukuran kinerja pusat pertanggungjawaban dan memahami perhitungan biaya relevan dan tidak relevan dalam kaitannya untuk pembuatan keputusan. Kemudian mampu menganalisis penggunaan konsep biaya relevan terhadap beberapa keputusan yang akan memberikan laba yang lebih besar. Dalam mata kuliah akuntansi manajemen ini, capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini dapat dilihat dari segi pengetahuannya, yaitu agar mahasiswa
memiliki kapasitas dan kompetensi dalam mengelola sistem pelaporan yang menghasilkan laporan keuangan dan laporan lainnya yang bernilai tinggi sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola, etika profesional, dan integritas. Dan yang keduanya, mahasiswa diharapkan memiliki kapabilitas dan kompetensi dalam pengambilan keputusan bisnis dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan bisnis global. Sementara untuk capaian pembelajaran dalam mata kuliah akuntansi manajemen dilihat dari segi keterampilan umumnya adalah mahasiswa diharapkan mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidangnya. Mahasiswa juga diharapkan menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Mahasiswa diharapkan mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Mahasiswa juga diharapkan memiliki kapasitas dan kompetisi dalam pengambilan keputusan bisnis dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan bisnis global. Sementara, capaian mahasiswa pembelajaran dalam mata kuliah akuntansi manajemen yang dilihat dari segi profil finansial controllernya, yaitu mampu mengukur kinerja perusahaan untuk tujuan perencanaan keuangan dan manajemen anggaran, mampu menganalisis transaksi keuangan harian ataupun periodik dan membandingkannya dengan anggaran atau target perusahaan, serta menganalisis penyimpangan untuk membuat usulan pertimbangan. Mahasiswa juga diharapkan mampu menyajikan laporan keuangan perusahaan untuk pertanggungjawaban dan pembuatan kebijakan yang timbul dari transaksi. Mahasiswa juga diharapkan mampu untuk mengevaluasi dokumen yang berhubungan dengan kegiatan akuntansi di mana tercatat dalam pembukuan yang akurat dan benar, dan prinsip akuntansi yang telah diterapkan secara konsisten sesuai dengan PABU. Pada minggu 13 yang kita akan membahas mengenai relevant cost for decision making, yaitu biaya relevan dalam pengambilan keputusan. Ya, terlebih dahulu kita pahami dulu nih apa biaya relevan. Ya, biaya relevan itu adalah biaya yang apa? Coba minggu lalu sudah ada kita singgung sedikit tentang biaya relevan. Biaya relevan itu adalah biaya masa depan yang berubah dari apa yang kita pilih. Iya. Paham ya? Jadi itu biaya yang memang sudah akan kita rancang untuk masa depan. Jadi kita ambil, ya contohnya apa, Teo? John, contohnya apa? Contohnya kalau kita membuat produk baru, kita harus memikirkan biaya relevannya, seperti biaya bahan bakunya apa, tenaga kerjanya bagaimana, dan BOP-nya seperti apa? Ya, jadi gitu dia. Kalau kita dalam pengambilan keputusan untuk membuat produk baru, nih kita mencontoh mengambil produk baru. Jadi produk baru itu harus kita pikirkan bahan bakunya itu dari mana dan penunjang bahan baku ini apa. Ya, contohnya misal kita adalah perusahaan makanan dan minuman. Jadi yang pasti bahan bakunya kita pakai itu adalah apa deh? Contohnya tepung terigu atau mungkin tepung beras. Nah, komposisi dari kedua bahan ini kita kan harus seimbang dan mengetahui biaya relevannya apa. Apakah relevan menggunakan tepung terigu tipe A, tepung terigu tipe B, atau tepung terigu tipe C. Dan itu juga harus dilihat komposisi daripada gula yang digunakan, telur yang digunakan, dan juga mentega ataupun butter yang digunakan ke dalam produk kue tersebut. Nah, ini contoh dari perusahaan makanan dan minuman. Tapi kalau yang di belanjaan tadi itu kalau misalnya dia mungkin memproduksi barang elektronik, jadi harus dipikirkan nih barang elektronik ini ngambil barang penunjangnya dari mana, faktor penunjangnya ya dia itu harus dilihat dari mana, segi apa, kemudian dilihat
pengaruh nggak, kemudian biayanya itu besar atau tidak, relevan atau tidak. Tapi kalau dia sudah tidak relevan, misalnya lebih besar biaya, ya akibatnya ternyata di perusahaan dilihat bahwa ketika ada produk ini biayanya lebih besar, maka kemungkinan perusahaan tidak akan kembali membuat produk tersebut. Itu namanya termasuk ke produk gagal. Nah, ini biasanya juga masuk ke dalam kategori biaya yang tertanam karena sudah jadi. Nah, makanya banyak juga perusahaan yang akhirnya menarik barang yang sudah beredar di pasaran, ya, untuk ditarik ke dalam kembali ke perusahaan. Itu banyak faktornya, ya. Mungkin yang pertama sekali faktor penyebabnya itu adalah perbedaan biaya yang ternyata tidak sangat relevan dan harga juga tidak, kemudian minat pembeli juga berkurang, ya, atau tidak laku di pasaran. Nah, itu menyebabkan barang akan ditarik, ya. Kemudian itu untuk mengidentifikasi biaya relevan dengan biaya yang tidak relevan, itu biasanya kalau ketika perusahaan tadi, ya, memilih perusahaan manufaktur tadi, ya, ini ada tipe produk menggunakan bahan baku tepung A, tepung B, tepung C. Nah, ini adanya biayanya juga variasi dan mempengaruhi kualitas. Tepung A lebih mahal tapi kualitasnya jauh lebih baik ketika digunakan. Tepung B kualitasnya standar dengan biaya yang dikeluarkan dan harga untuk mendapatkan biaya tepung A, tepung B itu ternyata lebih murah, gitu ya. Jadinya untuk kualitas kurang. Nah, ini yang menyebabkan bahwa perusahaan harus melihat bagaimana pasar menerima atau tidak, ini relevan atau tidak, ya. Ketika mereka menjadikan suatu produk dan ternyata di pasaran diterima dan rasanya sama antara menggunakan tepung A dengan tepung B, maka perusahaan akan mempergunakan mana yang paling menguntungkan. Jadi kalau lebih dan sama-sama diterima, ya, dengan harga yang sama, maka perusahaan akan lebih menggunakan tepung B. Karena apa? Harganya lebih murah, namun bisa diterima di pasaran. Walaupun kalau ada tepung A dipakai dengan kualitas yang lebih baik, namun yang dilakukan tadi tepung B, sehingga menyebabkan perusahaan menganggap bahwa yang menjadi biaya relevan itu adalah menggunakan tepung B, dan biaya dalam penggunaan tepung A adalah biaya yang tidak relevan karena harga tepung A lebih mahal, tapi jumlah penjualan di dalam pasar itu sama, ya. Lalu bagaimana dengan relevan cost dan alternatif, ya? Kalau relevan cost itu adalah sudah kita uji, ya, udah kita ambil dan kita memang bisa memilih yang mana mau kita ambil. Tapi kalau alternatif itu adalah sesuatu yang memang tidak ada lagi yang perlu diambil, gitu ya, tidak ada lagi solusi, sehingga memang itu yang harus kita ambil, gitu, menjadi solusinya. Tapi kalau alternatif kita memilih, kalau relevan cost itu kita bisa memilih yang mana nih, tadi tepung A atau tepung B. Tapi kalau biaya alternatif itu memang sudah tidak bisa memilih, harus itu, gitu pilihannya, ya. Kenapa? Ya, satu mungkin akan banyak hal bahwa alternatif ini tidak terlalu mengganggu produk kita. Jadi alternatifnya ini, gitu. Contohnya, coba ada yang bisa menambah jelaskan untuk alternatif? Atau ada yang mau ditanya dari alternatif ini? Coba Robin. Kalau menurut saya, Bu, biaya alternatif itu adalah manfaat yang hilang ketika memilih satu alternatif dan mengabaikan alternatif terbaik lainnya. Sebagai contoh, ketika kita memilih berinvestasi di proyek X, maka alternatif terbaik lainnya adalah ketika kita mengambil keuntungan dari proyek Y. Ya, jadi ada keuntungan di dalamnya. Ingatlah, ketika kita berbicara dalam pengambilan keputusan di sebuah perusahaan, ya, kita harus melihat mana yang paling menguntungkan. Jadi bedanya tadi alternatif dengan relevan cost itu jelas bahwa memang kalau alternatif itu memang sudah tidak ada lagi yang akan menjadi solusi kita, maka itulah tindakan terakhir yang kita ambil. Tapi kalau relevan cost itu memang sudah ada disajikan, kayak tadi ya, tepung A atau tepung B, tinggal kita pilih satu, sehingga yang satunya kita anggap relevan dan satunya tidak relevan.
mendefinisikan bagaimana relevan cost itu ya. Relevan cost itu dipilih ya, dipilih yang mana yang menjadi bagian yang relevan cost. Baik adik-adik sekalian, sampai di sini masih ada yang ingin ditanyakan? Iya, silakan Pak Doni. Kalau semisalnya perusahaan membuat barang, terus barang itu disiarkan ke pasar, tapi barangnya itu gak laku, Bu. Nah, perusahaan itu kan akan menarik kembali barangnya. Apa yang selanjutnya dilakukan perusahaan itu? Baik, untuk menanggapi dari jawaban pertanyaan dari Pak Doni, kalau barang yang sudah beredar kan perusahaan itu sudah menjual di barang, kemudian ternyata barang yang dijual itu tidak laku di pasaran, atau mungkin barang itu risiko ya, ada risikonya. Yang pertama itu expired, apalagi kalau makanan dan minuman ya, itu pasti akan ditarik. Kemudian yang kedua mengandung hal yang mungkin gagal ya, dianggap gagal, dan itu dicatat sebagai kerugian bagi perusahaan. Makanya biasanya perusahaan itu akan menarik barang, dan ini akan dicatat sebagai kerugian ya, ini akan ditarik dan dicatat sebagai kerugian. Bagi perusahaan, kerugian itu akan dileburkan, jadi akan dihanguskan karena dianggap berbahaya. Tapi ada juga perusahaan kalau makanan minuman itu dianggap tidak mengandung racun ya, tidak berbahaya, maka ini biasanya akan dijual kembali ke pabrik pakan ternak. Jadi perusahaan itu juga tidak boleh asal serta-merta menghanguskan sesuatu ya, karena itu kan ada limbah. Ya, limbah ini pasti akan mengalami akan membuat rusak lingkungan ya, merusak lingkungan, kemudian menambah biaya juga, biaya penghancur barang yang tadi itu dianggap rusak atau dianggap sudah expired. Makanya perusahaan ini biasanya akan menjual ke pakan ternak, maka akan mendapatkan keuntungan ya, walaupun sebenarnya itu tadi adalah bentuk dari kerugian, tapi memperkecil adanya kerugian. Nah, kerugian yang tertanam ini itu ya ini ya dikatakan sebagai sunk cost. Itu adalah biaya tertanam. Ya, kerugian yang tidak dapat lagi diganggu juga, karena memang sudah kesalahan yang dilakukan ataupun memang sudah tersistemnya seperti itu ya. Itu biasakan setiap periode ada barang yang akan ditarik, entah itu expired atau memang barangnya tidak laku, itu akan kembali ke kita. Maka perusahaan mencatatnya sebagai kerugian dan ini dikatakan sebagai sunk cost. Ya, berbeda itu dengan future cost. Kalau future cost ini itu tadi yang sudah, misalnya ya, datang vendor kita untuk membeli barang kita, ya, barang kita kirimkan kepada distributor menjalankannya atau melakukan penjualannya itu di perusahaan dagang ya. Di perusahaan dagang itu kan masih jalan dan waktu expirednya masih lama, kita dapat mencatatnya sebagai future cost. Ya, mau itu juga sebagai biaya sewa, itu juga future cost, itu jelas ke depannya. Apalagi kalau misalnya kita punya toko di luar gitu ya, itu ada future cost kita. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan. Oh, ini juga ya between alternatif. Jadi berbeda lagi dengan alternatif. Kalau alternatif itu memang seperti yang dikatakan Robin tadi, bahwa sudah tidak ada lagi ataupun memang itu yang harus diambil keputusannya, maka itu yang kita. Nah, kita harus menetapkan diri deh sebagai seorang manajer dalam perusahaan, bahwa jika kita mengeluarkan alternatif, artinya barang harus kita tarik, memang harus ditarik. Ya, beda dengan kita mengatakan bahwa untuk produk A kita ternyata lebih dominan menggunakan produk bahan bakunya tepung B, maka tepung A akan kita tinggalkan karena dia adalah biaya yang tidak relevan. Sementara tepung B yang kita gunakan merupakan biaya yang relevan. Nah, kemudian bagaimana kita mengeliminasikan biaya ya untuk mendapatkan keuntungan yang tidak jauh berbeda dari alternatif. Itu. Kemudian yang kedua, kita juga dikatakan di sini bahwa kita menggunakan biaya dan keuntungan yang berbeda dari biaya alternatif dalam pengambilan keputusan. Jadi biaya ini deh yang sebenarnya lagi-lagi harus
pintar, kita sebagai manajer itu pintar dalam memilih biaya mana yang perlu kita singkirkan. Itu adalah biaya irrelevan atau tidak relevan, atau kita mengambil alternatif lain supaya terbit biaya yang mungkin lebih menguntungkan bagi perusahaan. Contohnya tadi ya, kalau ternyata ada tepung C, ya komposisinya dalam tepung C itu adalah sama dengan tepung B, dan biaya tepung B ini dan tepung C ini berbeda, ya berbeda mungkin perbandingannya adalah 1:2, 2:1. Maka bagi perusahaan akan lebih memilih lagi berpindah ke tepung C. Kenapa? Karena komposisi di dalam tepung C dengan tepung B ternyata sama dan biayanya lebih murah, sehingga perusahaan lebih mengambil dalam tepung C. Ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan, coba Pasca, apa yang kamu ambil daripada penjelasan yang saya katakan tadi? Pertama itu biaya tertanam, Bu. Iya. Ini biaya yang sudah dikeluarkan yang tidak bisa dikembalikan. Iya. Terus itu seharusnya keputusan berdasarkan manfaat pada manfaat dan biaya yang di masa depan, bukan pada masa yang diinvestasikan di masa lalu. Contohnya itu melanjutkan proyek yang sudah gagal karena sudah menghabiskan banyak uang. Padahal tidak ada kemungkinan untuk adanya keberhasilan. Iya. Jadi itu contohnya tadi ya, untuk itu termasuk ke sunk cost juga. Artinya tidak ada keberhasilan. Ya, memang kalau sudah jelas barang itu expired, ya tidak ada lagi. Apalagi yang pasti sudah harus kita jual. Dan itu mungkin masih ada ya, itu alternatif namanya, pengambilan alternatif. Tapi tetap ketika ada kerugian yang kita keluarkan, itu biaya yang tertanamnya. Gitu ya. Tapi ada alternatifnya bahwa ketika kita jual itu bermanfaat untuk yang lain dan kita mendapatkan benefit dari situ, artinya mengurangi kerugian, begitu ya. Oke, selanjutnya kita bagaimana suatu biaya ya yang relevan dalam pengambilan keputusan ataupun suatu biaya yang ternyata dianggap tidak relevan dalam pengambilan keputusan. Ya, ada contoh soalnya. Ini ada si Cynthia, merupakan murid ya, student di Boston. Kemudian dia mengunjungi temannya di New York. Dia naik dia naik kereta api. Oke ya. Dia bisa naik mobil atau naik kereta api. Jika dia naik mobil itu sekitaran 230 mil jauhnya ke rumah teman-temannya atau apartemen temannya ya. Tapi jika dia ternyata mengambil keputusan alternatif yang mungkin lebih murah, ya, yaitu mengikuti pemilihan dia ya, dengan ini informasinya, mengikuti informasi yang dia terima, bahwa ketika dia adanya annual cost ya, item itu, kemudian ada cost per mile, nah ini dia dihitung. Apakah biaya untuk naik mobil lebih murah atau naik kereta api yang lebih murah? Nah, ketika dia pikirkan bahwa dia harus mengeluarkan rata-rata uang sebesar 0,569 dolar atau sennya 569 sen. Ya, itu dapat dari mana? Bahwa adanya depresiasi garis lurus untuk mobil itu, ya itu harus dipikirkan ya. Apalagi kita seorang akuntansi ya, akuntansi itu harus tahu bagaimana kita mendepresiasikan. Jadi memang harus ada depresiasi kalau kita nyetir sendiri ataupun kita naik kereta api. Jadi harus dipikirkan, apalagi kalau kita punya aset sendiri ya. Kemudian ada asuransi. Ini harus dipikirkan asuransinya. Dihitungnya juga per mil, ya, mil jauhnya. Kemudian ada biaya parkir di sekolah.
Tuh, ini dihitung semua biayanya. Oke, ini ya. Boleh diperhatikan bahwa di sini ada biaya 18.000 kosnya untuk ini dia selama 8 tahun ternyata ini pencatatannya. Oke, kemudian ada untuk cost of gasolnya, gasolinnya itu ada $1,6 per galon. Nah, itu dibagi 32. Berarti kira-kira habisnya sekitar bensin itu sekitar 32 mili ya, gitu ya. Habisnya sekitar segitu. Maka untuk asuransi dia langsung ke parkir sekolah. Biaya parkir sekolah itu $45 per 8 bulan. Per bulan ya, kali 8 bulan. Kira-kira di sana lama ternyata ya parkirannya. Oke. Kemudian kita menghitung. Yang mana kita hitung yang ini? Ya, kita hitung bagaimana kalau yang ini yang dipertanyakannya benefit of relaxing on train trip. Kira-kira ada nggak keuntungan yang kita peroleh? Atau mungkin yang sini ada keuntungan kalau misalnya kita naik mobil ke New York. Tahu ini ya, ada parkirnya. Ada parkir lagi. Kalau dia naik kereta api tidak ada parkir. Tapi kalau naik mobil pasti ada biaya parkir ya. Itu yang harus dipikirkan. Bagaimana cara menghitungnya? Ya. Lalu yang manakah biaya dan benefit antara biaya relevan yang menjadi keputusan si Cynthia tadi? Apakah biaya mobil tadi itu dianggap sunk cost ya, yang tidak relevan dalam pengambilan keputusan, atau juga mungkin merupakan suatu biaya ini ya dari insurannya, asuransi ya, untuk car tadi ya kan. Kalau drive kita mobil ada diasuransikan, sementara memang di Indonesia tidak semua pakai asuransi, tapi biasanya itu ada asuransi. Contoh misalnya kalau teman-teman ya mau pergi ke kampung, misalnya pulang kampung, mana lebih murah kalau kita nyetir sendiri kalau kita punya mobil, atau kita naik bus? Itu seperti ini contohnya ya. Nah, biasanya akan dipikirkan biayanya yang mana lebih relevan, apalagi kalau kampungnya di Padang Sidempuan. Nah, saya punya teman juga, dia di Padang Sidempuan, ngajarnya di Medan ya. Sekian video pembelajaran dalam mata kuliah akuntansi manajemen pada program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas HKBP Nomensen, Medan, Sumatera Utara. Semoga dapat menjadi pertimbangan yang baik dan dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025. Saya Dameria Rananta Saragi mengucapkan terima kasih.